Bagi kamu yang baru lulus SMA, sudah tahu ingin kuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Nah, saat ditanya seperti itu, pasti banyak dari teman-teman yang menjawab ingin masuk jurusan favorit seperti manajemen, kedokteran, komputer, atau teknik. Padahal, masih banyak jurusan dengan prospek kerja tinggi tapi masih jarang diketahui dan kurang diminati. Meski jurusan berikut sepi peminat, tapi kebanyakan dari lulusannya justru digaji tinggi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa saja jurusan itu? Oke, berikut ini adalah jurusan sepi peminat dengan gaji tinggi. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman semua yang belum berlangganan ke channel ini, silakan kalian berlangganan dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Astronomi. Dari namanya, pasti teman-teman sudah mempunyai bayangan kan akan mempelajari apa di jurusan ini. Ya, kamu akan banyak belajar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan antariksa. Banyak yang tidak ingin mengambil jurusan ini karena beranggapan astronomi itu sulit karena mempelajari fisika, matematika, dan ilmu astronomi itu sendiri. Tapi banyak keseruan yang akan teman-teman dapatkan dengan mempelajari ilmu astronomi. Di jurusan astronomi, teman-teman akan mengamati benda-benda langit antara lain seperti bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, atau galaksi. Teman-teman juga akan belajar fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Kehutanan. Saat mengambil jurusan kehutanan, bukan berarti setelah lulus teman-teman akan bekerja sebagai penjaga hutan. Di jurusan ini, teman-teman tidak hanya belajar tentang hutan saja, tetapi teman-teman akan belajar cara pengelolaan hutan serta segala hal yang ada di hutan, termasuk sumber daya alamnya, dan masih banyak lagi. Teman-teman pasti sudah tahu kan, kalau Presiden Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, anak kehutanan juga bisa sukses. Ilmu perpustakaan. Banyak yang mengajukan jurusan ini karena beranggapan bahwa mereka hanya akan mempelajari tentang buku. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Jurusan ilmu perpustakaan akan mengajarkan teman-teman mengenai cara pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, dan penyebarluasan sumber informasi di sebuah perpustakaan. Selain ilmu sosial, teman-teman juga akan belajar hukum dan teknik yang berkaitan dengan cara mengelola atau menyebarkan informasi. Prospek kerja setelah kamu lulus dari jurusan ini juga cukup luas. Mulai dari programmer, sekretaris, hingga dokumen kontrol. Universitas dengan jurusan ilmu perpustakaan tersedia di kampus-kampus di Indonesia seperti UI, UGM, UNS, Undip, Unair, dan UIN. Oceanografi. Mungkin teman-teman masih asing dengan jurusan ini karena oceanografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai berbagai aspek kelautan seperti organisme laut dan dinamika ekosistem, arus, samudra, gelombang, geologi dasar laut, dan sebagainya. Sebagai negara dengan mayoritas perairan, Indonesia sedang menguatkan sektor maritimnya. Jadi ilmu ini sangat dibutuhkan dan relevan dengan misi tersebut. Makanya lulusan dari jurusan ini banyak dicari dan digaji besar. Gaji yang ditawarkan juga cukup tinggi. Universitas dengan jurusan oceanografi di Indonesia adalah Undip dan ITB. Teknobiomedik. Dalam dunia medis dan kesehatan tidak hanya dokter saja yang dibutuhkan. Seorang teknobiomedik atau biomedical engineer merupakan seseorang yang mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan dokter. Mereka dibutuhkan untuk menangani teknik dan prosedur dunia kesehatan, seperti analisis, diagnosis, instrumen kesehatan, hingga rekayasa medis. Universitas yang punya jurusan ini di Indonesia adalah Unair.
Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan singkat kita mengenai jurusan sepi peminat tapi dengan prospek kerja menjanjikan dengan gaji tinggi. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang ingin request jurusan apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan kalian request di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.